Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Azhari Ramadhani Marjoni, NIM 2022 101103111119 dari Fakultas Hukum. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah Penologi Fiktomi Hukum kelas F. Baik, di sini saya akan menjelaskan resum dari buku yang berjudul Suatu Pengantar Viktimologi oleh Dr. H. Iwan Rasyawan, SHMH. Yang pertama yaitu ruang lingkup. Kata viktimologi berasal dari bahasa Latin dengan kata dasarnya victima, yang berarti korban. Dalam konteks viktimologi, istilah ini mengacu pada studi yang mendalam tentang korban kejahatan dan pengalaman mereka. Secara etimologis, victima juga dapat terkait dengan pengertian korban dalam konteks persembahan atau pengorbanan, yang menggarisbawahi pentingnya memahami korban sebagai subjek yang membutuhkan perlindungan, pemulihan, dan keadilan. Dengan demikian, asal bahasa kata viktimologi mencerminkan fokus utama disiplin ini pada analisis dan pemahaman terhadap korban kejahatan dalam berbagai aspeknya. Secara lebih mendalam, viktimologi menganalisis dampak kejahatan terhadap individu atau kelompok korban, mencakup respons emosional, proses pemulihan, dan interaksi korban dengan sistem hukum dan sosial. Ruang lingkup viktimologi mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan korban kejahatan, baik secara individual maupun kolektif. Di antara ruang lingkup viktimologi tersebut adalah, yaitu yang pertama, 1. Aspek psikologis korban, yaitu dengan memahami dampak psikologis dari kejahatan terhadap korban seperti stres, trauma, kecemasan, dan juga proses pemulihan psikologis. Yang kedua ada aspek sosial korban, yaitu meneliti interaksi korban dengan lingkungan sosial mereka, seperti respon masyarakat terhadap korban, stigma, dukungan sosial, dan integrasi kembali ke masyarakat setelah menjadi korban kejahatan. Yang ketiga yaitu aspek hukum korban, mempertimbangkan hak-hak korban dalam sistem hukum, proses hukum yang melibatkan korban, lalu keadilan restoratif, dan upaya-upaya hukum untuk melindungi dan memperjuangkan kepentingan korban. Yang keempat, ada faktor-faktor risiko korban, menganalisis faktor-faktor yang meningkatkan kerentanan korban terhadap kejahatan seperti karakteristik individu, lingkungan sosial, dan situasi kejahatan. Yang kelima, ada perlindungan dan dukungan korban, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang efektif bagi korban kejahatan, termasuk sistem dukungan layanan korban dan kebijakan publik yang mendukung korban. Yang keenam, ada perspektif korban dalam sistem peradilan pidana, yaitu seperti mempertimbangkan peran korban dalam proses peradilan pidana, hak korban dalam proses hukum, partisipasi korban dalam keputusan hukum, dan upaya korban untuk memperbaiki akses korban terhadap keadilan. Yang ketujuh, yaitu ada dampak sosial dan ekonomi dari kejahatan, yaitu menganalisis dampak kejahatan terhadap masyarakat secara luas, termasuk kerugian ekonomi, ketidakamanan sosial, dan upaya-upaya untuk mencegah kejahatan dan mengurangi dampaknya pada korban masyarakat. Jadi, di sini kita akan lebih menyoroti aspek psikologis korban, dan juga aspek sosial korban, dan aspek ekonomi korban. Kita akan memulai dari yang pertama, yaitu aspek psikologis korban. Aspek psikologis korban, teori von Hentig merupakan aspek psikologis korban, yaitu dari teori von Hentig merupakan salah satu kontribusi penting dalam perkembangan viktimologi, khususnya dalam memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya kejahatan dan victimization, yaitu dalam kurung pengalaman menjadi korban kejahatan. Teori ini pertama kali ditemukan oleh Hans van Hentig pada tahun 1948 melalui bukunya yang berjudul The Criminal and His Victim. Lalu ada beberapa poin penting dalam teori von Hentig. Yang pertama yaitu ada karakteristik korban. Teori ini menyoroti peran karakteristik korban dalam mempengaruhi risiko menjadi korban kejahatan. Misalnya korban yang lemah, naif, atau kurang waspada cenderung menjadi target yang lebih mudah bagi pelaku kejahatan. Von Hentig mengembangkan teori yang menekankan pada karakteristik korban yang dapat meningkatkan risiko menjadi korban kejahatan. Misalnya, ia mengidentifikasi faktor-faktor seperti keadaan fisik,
sosial, dan psikologis. Korban dapat membuat mereka rentan terhadap kejahatan. Yang kedua ada korban dan pelaku. Von Hentig juga menekankan interaksi antara korban dan pelaku kejahatan. Ia menggambarkan antara korban dan pelaku sebagai suatu proses yang dinamis, di mana karakteristik dan tindakan korban dapat mempengaruhi keputusan pelaku untuk melakukan kejahatan. Yang ketiga, ada peran korban dalam terjadinya kejahatan. Von Hentig juga memperkenalkan konsep provokasi yang mengacu pada perilaku korban atau mungkin memicu atau memperburuk kejahatan yang dialaminya. Hal ini mencakup reaksi korban terhadap situasi tertentu yang dapat mengundang tindakan kriminal. Teori ini juga menyoroti bahwa korban juga memiliki kontribusi dalam terjadinya kejahatan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, perilaku korban yang memicu provokasi atau konflik dapat memicu pelaku untuk melakukan kejahatan. Yang keempat, ada penekanan pada pemahaman individu. Von Hentig juga menekankan pentingnya memahami konteks individu korban dan pelaku kejahatan, termasuk latar belakang sosial, ekonomi, dan psikologis mereka. Hal ini juga membantu untuk memahami motivasi dan faktor-faktor yang mendasari tindakan kriminal. Teori Von Hentig memiliki implikasi yang penting dalam merancang strategi pencegahan kejahatan dengan memperhatikan faktor-faktor risiko yang terkait dengan karakteristik dan perilaku korban. Dan juga teori Von Hentig ini memiliki implikasi yang penting dalam merancang strategi pencegahan kejahatan dengan memperhatikan faktor-faktor risiko yang terkait dengan karakteristik dan perilaku korban. Yang kedua ada aspek sosial korban. Jadi di sini menurut Dr. Mendelssohn memainkan peran yang signifikan dalam mengembangkan dan memperkenalkan konsep viktimologi sebagai disiplin ilmiah. Dia adalah seorang sosiolog dan kriminolog Amerika Serikat yang aktif pada pertengahan abad ke-20. Kontribusinya yang paling terkenal adalah dalam memperluas pemahaman tentang korban kejahatan, menggeser fokus dari penjahat menjadi korban. Pemaparannya tentang viktimologi mencakup berbagai aspek, mulai dari menggambarkan kerentanan korban hingga memperhatikan peran lembaga hukum dan sosial dalam melindungi serta memperjuangkan hak-hak kreasi korban. Mendelssohn juga secara khusus menyoroti bahwa korban kejahatan memiliki hak-hak yang harus dihormati dan bahwa perlindungan hukum bagi mereka adalah esensial dalam sebuah masyarakat yang adil. Berikut adalah dasar-dasar pemikiran Mendelssohn terkait viktimologi. Yang pertama ada fokus pada korban. Mendelssohn menggeser paradigma dalam kriminologi yang pada awalnya lebih terfokus pada penjahat dan penanganan mereka oleh sistem hukum. Dia malah menekankan pentingnya memperhatikan korban sebagai subjek utama dalam studi kejahatan, bukan hanya sebagai objek atau statistik. Ini juga membuka pintu bagi pemahaman yang lebih dalam tentang pengalaman dan dampak yang dialami korban. Yang kedua, ada hak-hak korban. Salah satu aspek penting dari pemikiran Mendelssohn adalah penekanannya pada hak-hak korban. Dia mengadvokasi perlunya memperjuangkan hak-hak korban kejahatan, termasuk hak atas keadilan, pemulihan, kompensasi, dan perlindungan reviktimisasi. Pandangan ini berkontribusi pada perkembangan proaktif dalam melindungi dan mendukung korban. Yang ketiga, ada perlindungan hukum. Mendelssohn juga menyoroti pentingnya perlindungan hukum bagi korban kejahatan. Dia mengadvokasi perluasan definisi kejahatan untuk mencakup tidak hanya tindakan kriminal, tetapi juga dampaknya pada korban. Hal ini juga mencerminkan kebutuhan untuk memperhitungkan aspek psikologis, fisik, dan sosial dari kejahatan terhadap korban dalam konteks hukum. Lalu yang keempat, ada respon sistem hukum. Pemikiran Mendelssohn mengarah pada pertanyaan tentang bagaimana sistem hukum merespon korban kejahatan. Dia menekankan perlunya sistem yang responsif serta sensitif terhadap kebutuhan korban, termasuk proses yang adil, aksesibilitas terhadap layanan, dan pengakuan terhadap pengalaman individu yang beragam dari korban. Yang kelima ada peran institusi sosial. Pemikiran Mendelssohn mengarah pada pertanyaan tentang bagaimana sistem hukum merespon korban kejahatan. Dia menekankan perlunya sistem yang responsif dan korban terhadap kebutuhan korban, termasuk proses yang adil, aksesibilitas terhadap layanan, dan pengakuan terhadap pengalaman individu yang beragam dari korban.
Lalu Mendelssohn juga menggarisbawahi peran institusi sosial seperti lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat dalam mendukung korban kejahatan. Dia juga mempromosikan kerjasama antara berbagai entitas ini untuk menyediakan layanan yang komprehensif bagi korban melalui dari pemulihan fisik hingga rehabilitas psikologis. Yang keenam, ada kritik terhadap kebijakan dan praktek. Selain memberikan landasan konseptual, Mendelssohn juga terlibat dalam kritik terhadap kebijakan dan praktek yang kurang memperhatikan korban kejahatan. Dia juga mendorong evaluasi yang kritis terhadap sistem hukum dan sosial untuk memastikan bahwa korban tidak diabaikan atau dirugikan lebih lanjut oleh proses hukum. Dan juga Mendelssohn mengambil pendekatan filosofis dalam memahami korban kejahatan. Menurutnya korban bukan hanya sekedar objek kejahatan, tetapi juga individu yang memiliki hak dan kebutuhan yang harus dihormati dan dipenuhi oleh sistem hukum. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang aspek ekonomi korban. Dalam konteks ini, peradilan, hak-hak korban, kejahatan, dan keluarga adalah aspek penting yang menjamin bahwa korban dan keluarga mereka mendapatkan perlindungan dan keadilan, serta juga pemulihan yang pantas setelah mengalami tindak kejahatan. Berikut adalah hak-hak yang harus diakui untuk korban kejahatan dan keluarga dalam peradilan. Yang pertama ada hak mendapatkan informasi korban kejahatan, dan keluarga memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang jelas dan juga lengkap tentang hak-hak mereka dalam proses peradilan, termasuk hak untuk memberikan keterangan, hak untuk mendapatkan bantuan hukum, dan juga hak untuk memperoleh pemulihan fisik serta psikologis dan ekonomi. Yang kedua, ada hak mendapatkan perlindungan. Hak ini juga mencakup perlindungan korban dari keluarga, dari ancaman, pemaksaan, intimidasi, atau balas dendam yang mungkin terjadi akibat dari partisipasi mereka dalam proses peradilan atau sebagai korban tindak kejahatan. Dalam praktiknya, restitusi dan kompensasi seringkali diberikan bersama-sama untuk memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban kejahatan. Tujuan utamanya adalah memberikan pengakuan terhadap hak-hak korban serta mendukung pemulihan korban secara menyeluruh, serta memberikan pesan pada pelaku kejahatan bahwa mereka harus bertanggung jawab atas tindakan mereka, yaitu yang pertama, alasan pemberian restitusi dan kompensasi terhadap korban. Alasan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban oleh negara dapat dipahami dari beberapa perspektif yang meliputi kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya, ketidakcukupan ganti rugi bagi korban, serta ketidaklayakan pembagian penghasilan, dan pandangan sosiologis bahwa kejahatan adalah kesalahan masyarakat pada umumnya. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya dari tindak kejahatan dan kekerasan. Salah satunya cara untuk melaksanakan kewajiban ini adalah dengan memberikan restitusi dan kompensasi kepada korban sebagai bentuk tanggung jawab hukum dan moral negara terhadap kesejahteraan warganya. Dengan memberikan kompensasi, negara memberikan pengakuan terhadap hak-hak korban dan juga memastikan bahwa mereka mendapatkan dukungan dalam pemulihan dari dampak kejahatan yang mereka alami. Dalam konteks ketidaklayakan pembagian penghasilan, terdapat kesenjangan yang signifikan antara kemampuan finansial pelaku kejahatan dan kerugian yang dialami korban. Pelaku kejahatan juga seringkali tidak mampu atau enggan membayar ganti rugi secara penuh, sehingga negara perlu turut bertanggung jawab untuk menyediakan kompensasi yang adil kepada korban. Pengaturan restitusi dan kompensasi juga bertujuan untuk melindungi hak-hak korban. Hal ini juga termasuk dalam hak korban untuk mendapatkan kompensasi yang adil dan juga layanan dukungan yang diperlukan untuk pemulihan mereka, serta hak untuk mengajukan klaim restitusi tanpa diskriminasi atau hambatan yang tidak semestinya. Yang kedua, ada peran negara dalam pemberian restitusi dan kompensasi. Negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi hak-hak korban kejahatan, termasuk hak atas ganti rugi atau kerugian yang mereka alami. Hal ini mencakup hak atas restitusi atau kerugian finansial yang langsung terkait dengan kejahatan yang mereka alami, serta kompensasi untuk aspek non-finansial seperti trauma, pemulihan psikologis, dan layanan dukungan lainnya.
Pengadilan memainkan peran penting dalam menentukan jumlah restitusi yang harus dibayarkan oleh pelaku kejahatan kepada korban. Pengaturan ini dilakukan melalui proses peradilan pidana atau perdata, di mana pengadilan mempertimbangkan bukti kerugian yang diajukan oleh korban dan memutuskan jumlah kompensasi yang sesuai. Pentingnya perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban terletak pada upaya untuk menciptakan sistem peradilan yang menghormati hak asasi manusia, menjaga keseimbangan antara keadilan bagi semua pihak yang terlibat, dan memberikan jaminan bahwa keputusan hukum yang diambil didasarkan pada prinsip-prinsip yang adil dan transparan. Di sini saya juga akan menjelaskan sedikit tentang service model dan procedural right model. Yang pertama yaitu ada service model. Dalam konteks viktimologi, service model juga menyoroti pentingnya sistematisasi dan integrasi berbagai layanan yang mencakup aspek medis, psikologis, hukum, sosial, dan ekonomi. Pendekatan ini berfokus pada dua dimensi utama, yaitu yang pertama menyediakan aspek yang mudah dan efektif terhadap layanan yang diperlukan oleh korban, seperti bantuan medis, konseling, psikologis, bantuan hukum, dan bantuan sosial. Yang kedua ada koordinasi antara berbagai lembaga dan profesional yang terlibat dalam memberikan layanan tersebut untuk memastikan bahwa korban mendapatkan perawatan yang holistik dan terpadu. Hal ini juga memerlukan kolaborasi antara lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta dalam membangun infrastruktur layanan yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan korban. Penerapan service model juga melibatkan pengembangan kebijakan publik yang mendukung hak-hak korban, termasuk hak atas informasi, partisipasi dalam proses hukum, kompensasi, dan restitusi. Dengan demikian, model ini bukan hanya tentang memberikan layanan pasca kejahatan, tetapi juga memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan yang holistik, bermartabat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Melalui pendekatan ini diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan responsif terhadap kebutuhan korban dalam konteks kejahatan modern. Service model atau model pelayanan dalam teori perlindungan korban pada ilmu viktimologi memiliki beberapa ciri-ciri yang khas, yaitu yang pertama ada holistik. Model ini mengakui bahwa kebutuhan korban kejahatan tidak terbatas pada aspek fisik saja, tetapi juga mencakup aspek psikologis, sosial, ekonomis, dan hukum. Jadi sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.